Salam Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari Jemaat terkasih, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 15 dan juga ayatnya ke-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sadar kita orang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah manusia jatuh dalam dosa merusak hubungan relasi antara Allah dan manusia. Kehidupan dipenuhi dengan merosotnya moralitas dan pemberontakan terhadap Allah. Allah sangat terlalu kudus dan tidak bisa bersatu dengan manusia karena dosa. Ada jarak yang tidak dapat diselami antara Allah dengan manusia berdosa. Karena kekudusan Allah, maka Allah sangat membenci dan menghukum dosa dengan adil. Tetapi karena kasih-Nya juga besar bagi manusia yang percaya kepadanya, maka Ia menyelamatkan manusia dan manusia memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu sabar kepada kita orang berdosa. Paulus berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan demikian Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Penebusan dosa membuat manusia melihat pengorbanan Kristus begitu sangat berarti. Manusia tidak akan mengerti bagaimana pengorbanan Bapa memberikan anaknya yang tunggal demi manusia. Yang harus dimengerti adalah manusia menyadari keberdosaannya sangat besar di dalam dirinya. Di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, teladan baik ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia sadar dia orang berdosa. Paulus merasa diri orang paling berdosa. Ini bukan berarti bahwa ia tidak yakin bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi di sini Paulus lebih kepada kekagumannya kepada kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi dirinya, yang mau mengampuni dosa-dosanya. Sekarang bagi kita orang Kristen, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi kita orang Kristen, jangan mengklaim bahwa diri kita lebih baik, lebih mulia, lebih suci daripada orang lain yang lebih berdosa dan tidak mau hidup bersama-sama dengan mereka. Ingat, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang baik. Kita semua sama-sama orang berdosa. Karena apa? Karena Allah mengampuni kita melalui pengorbanan Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan, jadi pengampunan bukan didasarkan pada kualitas dosa kita, bukan karena dosa kita lebih besar atau lebih kecil, tetapi pengampunan diberikan pada kita karena pengorbanan Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Beritakan Injil agar mereka yang sama-sama berdosa seperti kita yang orang berdosa ini diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari sadarilah bahwa kita juga orang berdosa. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah yang besar. Bersyukurlah karena Kristus mau datang menebus kita dari hukuman dosa. Mari hiduplah dengan penuh kesadaran bahwa pengorbanan Kristus begitu besar bagi kita orang-orang berdosa. Dan marilah hidup mawas diri di dalam kekudusan. Bagaimana dengan sikap hidup kita hari ini? Apakah kita sudah sadar bahwa kita orang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus dan mau untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang sekitar kita? Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh selalu sadar akan hidup kami yang penuh banyak dosa, dan datang ke hadirat Tuhan mengaku setiap dosa kami ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami agar kami tidak lagi mengulangi setiap dosa-dosa kami, tetapi kami mau berusaha hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan yang boleh Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.